Peristiwa gerakan 30 September yang terjadi pada 1 Oktober 1965 silam memang meninggalkan bekas luka yang cukup mendalam, baik bagi para pelaku atau korban. Pasca peristiwa tersebut terjadi, Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta para pendukung diberantas oleh pasukan-pasukan militer berdasarkan perintah Soeharto. Kejadian pemberantasan ini acap kali disebut sebagai pembantaian PKI yang banyak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Bali. Berikut ini kisah pembantaian PKI di Bali. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengubah atau menambahkan isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini mengambil sumber-sumber yang bisa dipercaya keabsahannya. Upaya pemberantasan PKI dan para pendukungnya terus dilakukan di berbagai daerah, termasuk di Bali. Ribuan orang yang dituding sebagai anggota dan simpatisan PKI harus kehilangan nyawanya. Mereka disiksa serta dibunuh secara sadis dan tragis. Operasi penumpasan orang-orang komunis di Bali mulai dilaksanakan pada 7 Desember 1965. Ketika itu, Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang dipimpin oleh Mayor Jasmin mendarat di Bali. Akan tetapi, disebut bahwa sebelum pasukan RPKAD datang ke Bali sekitar bulan Oktober hingga November, situasi di Pulau Dewata tersebut memang sudah tegang. Sebab gerombolan anti komunis menyerang dan membakar habis rumah-rumah orang anggota PKI. Kemudian beberapa anggota PKI juga ditangkap. Sedangkan sebagian lainnya menyerahkan diri kepada polisi untuk mendapatkan perlindungan. Sampainya RPKAD di Bali, target pertama jatuh pada salah satu donatur sentral daerah besar PKI Bali yang bernama I Gede Puker. Proses eksekusi terhadap I Gede Puker dan beberapa pimpinan PKI Bali lainnya dilakukan pada 16 Desember 1965. Menurut kisah, ratusan warga Denpasar melihat sendiri bagaimana Puker diseret oleh para prajurit RPKAD dengan keadaan dua tangan terikat. Setelah itu, Puker yang diketahui memiliki badan berisi ditusuk menggunakan sebuah pisau, lalu kepalanya ditembak. I Gede Puker pun tewas seketika. Kala itu, pasukan RPKAD diperkirakan telah membunuh sekitar 30 orang PKI. Protes dari Suhu Hoki sepanjang tahun 1965 hingga 1966. Pembunuhan tragis terus terjadi di Bali. Hal ini kemudian memunculkan protes keras dari berbagai kalangan, termasuk aktivis mahasiswa. Salah satu aktivis mahasiswa yang menyuarakan protesnya adalah Suhoki. Menurut riwayat, Suhoki menyampaikan bagaimana peristiwa pembantaian di Bali ini merupakan sebuah malapetaka yang sangat mengerikan. Meskipun dia menyerukan protes, bukan berarti dia membela PKI atau membenarkan bagaimana cara mereka menghabisi musuh di tempo hari. Meskipun PKI dipandang kejam, bukan berarti pasukan RPKAD dan para anti komunis dapat melawan mereka dengan cara yang keji juga. Bahkan disebut bahwa Ki juga sempat mengancam Partai Nasional Indonesia PNI Bali bernama Wedagama yang menyerukan orang-orang Bali untuk membunuh antek PKI karena menurutnya hal itu dibenarkan Tuhan dan tidak melanggar hukum. Bagi Ki, pernyataan-pernyataan seperti itu hanya akan memunculkan aksi pembunuhan, penyiksaan, dan berbagai hal kecil lainnya. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan sekitar 80.000 orang harus kehilangan nyawanya. Untuk menghentikan kejadian mengenaskan ini, Ki pun mengusulkan pada Brigjen Sukertijo agar segera mengendalikan anak buahnya dan segera memberi aturan yang tegas. Bagi yang bersalah diberikan hukuman, sedangkan mereka yang tidak bersalah harus segera dibebaskan.
Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai penumpasan PKI di Bali. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.